Sinar matahari pagi memandikan koridor sekolah dengan cahaya hangat. Anya dan Bayu berlari melewati koridor. Celotehan mereka yang lucu bergema. Tawa Anya berdentang seperti lonceng, ringan dan riang. Bayu menjulurkan lidahnya, sorot nakal di matanya saat dia menggenggam buku catatannya. Persahabatan mereka yang mudah memenuhi udara, sebuah bukti persahabatan mereka yang mendalam. Suara tawa menandai awal hari sekolah. Anya tersenyum, bermandikan cahaya hangat kelas saat dia belajar bermain gitar bersama Riko. Musik gitar yang lembut memenuhi udara, melodi manis yang menggarisbawahi kegembiraan saat ini. Dari kejauhan, Bayu mengamati. Hatinya bergejolak dengan campuran cemburu dan kesedihan yang mendalam. Tatapan rindu Bayu mengkhianati gejolak batinnya, sebuah simfoni bisu dari emosi tak terbalas. Di kamarnya, Anya menangis, kewalahan oleh akibat pertarungannya dengan Riko. Bayu tiba. Kehadirannya menawarkan penghiburan dalam kesedihan Anya. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bayu. Anya terisak. Suaranya penuh dengan keputusasaan. Bayu memeluk Anya. Sentuhannya lembut saat dia berbisik. Aku akan selalu ada untukmu, Anya. Di bawah cahaya bulan yang lembut, Bayu menggendongnya. Kesadaran mendalam muncul di matanya. Bermandikan cahaya bulan, Bayu memahami perasaannya pada Anya. Sebuah pengungkapan yang sunyi. Di bawah payung hitam, Riana menyaksikan hujan menghantam kota. Setiap tetes memantulkan lampu neon dalam tarian yang kabur dan terdistorsi. Di seberang jalan, Arya dan Citra bergandengan tangan melangkah ke dalam cahaya hangat kafe. Wajah Riana adalah kanvas kesedihan. Matanya mencerminkan badai yang mencerminkan hujan deras. Air mata mengalir di pipinya. Tak bisa dibedakan dari hujan. Guruh rendah mengiringi malam, memperkuat patah hatinya yang sunyi. Cahaya kafe menciptakan bayangan panjang saat Riana tetap diam. Sosok penyendiri yang dilanda malam hujan. Di rumah Riana yang remang-remang, Arya berdiri di hadapan Riana. Wajahnya adalah kanvas penyesalan yang mendalam. Bayangan panjang menonjolkan kesedihan mereka, melukis ruangan dengan rona kesedihan dan kata-kata yang tak terucapkan. Keheningan Riana berbicara banyak. Air matanya menorehkan jalur patah hati di pipinya. Arya bergetar saat dia mengaku, "Aku mencintaimu, Riana. Tapi aku juga tidak ingin menyakiti Citra." Kata-katanya terasa berat di udara. Sebuah pengakuan yang menyakitkan atas kesetiaan yang terbagi dan keinginan yang bertentangan. Riana menjawab dengan lembut. Suaranya dipenuhi dengan pengertian yang sedih. "Aku tahu, Arya. Aku mengerti." Riana berdiri di tepi pantai saat matahari menyinarinya dengan cahaya keemasan. Angin sepoi-sepoi membelai rambutnya. Senyum tipis menghiasi bibirnya saat dia menatap ke arah cakrawala. Harapan berkilauan di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Udara asin memenuhi paru-parunya dengan kekuatan baru. Dengan tekad yang tenang, Riana berbisik, "Aku akan baik-baik saja." Sebuah janji pada dirinya sendiri yang terbawa angin. Dia mulai berjalan di sepanjang pantai. Setiap langkah adalah tindakan yang disengaja untuk meninggalkan masa lalu. Ombak dengan lembut menghapus jejak kakinya, melambangkan awal yang baru di pantai yang bermandikan sinar matahari. Matahari terbenam mengubah rambut, hanya menjadi keemasan saat dia tertawa. Suaranya bergema jelas di atas hamparan sawah hijau yang luas. Bayu tersenyum, tenggelam dalam wajah Anya yang berseri-seri. Matanya memantulkan kehangatan momen kebersamaan mereka. Bergandengan tangan di tepi sawah, hubungan mereka semakin dalam
dalam cahaya keemasan yang tenang. Bayu bersumpah dengan lembut tatapannya tak tergoyahkan. Aku akan selalu menjagamu selamanya. Anya terbaring pucat di tempat tidur. Napasnya dangkal. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Bayu menggenggam tangan Anya. Tatapannya dipenuhi cinta dan kesedihan. Anya berbisik. Suaranya lemah tapi penuh emosi. Terima kasih sudah mencintaiku. Aku bahagia bisa bersamamu. Bayu responds, hatinya hancur. Aku mencintaimu, Anya, selamanya. Bayu berdiri sendiri di tepi sawah. Sosok yang menyendiri di tengah hamparan hijau yang luas di bawah sinar matahari. Pagi yang cerah. Hatinya sakit karena kekosongan. Sangat kontras dengan kehidupan yang bersemangat di sekelilingnya. Dia memandang terasering sawah yang subur. Setiap bilahnya menjadi pengingat, menyakitkan akan momen bersama dengan Anya. Air mata mengalir di wajahnya. Setiap tetes membawa beban kata-kata yang tak terucapkan dan kenangan yang dihargai. Suaranya bergetar karena emosi saat dia berbisik ke angin. Aku akan selalu mencintaimu, Anya. Sebuah janji bergema melintasi ladang. Selamanya, sebuah sumpah cinta abadi di tengah padi yang bergoyang sunyi. Lampu neon berkilauan pada mesin espresso saat Ricky dengan tato terpampang fokus dengan saksama. Lidahnya menjulur saat dia membujuk susu kukus ke dalam pola pusaran di dalam cangkir espresso. Kendi perak itu menari, membentuk-bentuk merah yang halus dengan ekor yang megah. Musik jazz lembut mengalun di kafe saat pelanggan mengobrol, tidak menyadari seni yang sedang berlangsung. Sri menavigasi kedai kopi yang ramai. Langkahnya yang panik sangat kontras dengan suasana kafe yang santai. Sebuah langkah yang tiba-tiba tersandung pengkhianatan karpet mengirim Sri berputar menuju bencana. Kopi panas menyembur dari tangan Ricky, melukis kemeja putih Sri dengan percikan coklat. Sri membeku. Matanya yang lebar menyampaikan maaf yang sunyi di tengah kekacauan. Ricky terkejut. Sedikit ekspresi terkejut melintas di wajahnya di kedai kopi yang ramai. Pandangannya melembut saat matanya bertemu dengan Sri. Sebuah pengertian diam berlalu di antara mereka. Dia mengambil kain. Gerakannya lembut saat ia menepuk noda di blus Sri. Tidak apa-apa. Sungguh, kata Ricky lembut. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran yang tulus. Aku akan membuatkanmu yang baru. Dan mungkin lain kali aku bisa mengajarimu cara membuat latte art. Mata Sri berbinar. Senyum penuh harap menghiasi bibirnya. Aku akan sangat menyukainya. Ricky berjalan menyusuri koridor sekolah, bersiul, sepertinya tanpa beban di dunia. Sargan muncul tiba-tiba, seringai nakal terukir di wajahnya. Saat ia melompat keluar, awan bau busuk memenuhi udara. Ricky tersentak, berseru. Sargan, baunya busuk. Apa yang kau makan pagi ini? Kotoran? Saropik melangkah ke koridor dengan tatapan garang. Matanya tertuju pada Ricky dan Sargan. Dia mendorong bahu Ricky. Kekuatannya membuat Ricky menelan ludah karena ketakutan. Hei, kutu buku. Punya uang saku lebih? Berikan padaku. Saropik menuntut menjulang di atas mereka. Ricky, dengan mata yang bergerak gelisah, menunjuk ke arah Sargan, berusaha mengalihkan perhatian Saropik. Saropik, coba ambil uangnya dari dia. Seru Ricky, permohonan putus asa dalam suaranya. Dia baru saja makan makanan super pedas, dia pasti penuh energi. Kata Ricky, berharap bisa menghalangi Saropik. Saropik maju, berniat merebut uang Sargan. Sargan bersiap, siap menghadapi konfrontasi di koridor sekolah. Sargan melepaskan 3 kentut dahsyat. Serangan pedas terhadap penindasnya. Saropik terhuyung mundur, benar-benar dikalahkan oleh serangan penciuman yang tak terduga. Wajahnya menjadi topeng penyerahan diri yang pucat. Kasihan, kasihan. Ricky tertekuk karena tawa, menepuk bahu Sargan.
Kamu gila, Sargan. Kentutmu memang senjata paling ampuh. Dalam remang-remang cahaya malam, dalam kegelapan, gerobak Pak Joko berderit menyusuri jalan yang sepi. Suara yang kesepian dalam keheningan. Keringat berkilauan di dahi Pak Joko saat ia mendorong gerobaknya. Kelelahan mengukir garis-garis di sekitar matanya yang lelah. Seorang wanita pucat dengan rambut acak-acakan muncul dari bayangan halte bus, melambai padanya. Keraguan terlintas di wajah Pak Joko saat dia berhenti. Rasa tidak nyaman menyelimuti udara. Suara wanita memecah keheningan. Saya ingin nasi goreng dengan omelet. Pagi-pagi di halte bus, Pak Joko dengan ahli menggoreng nasi goreng, memenuhi udara dengan aroma gurih. Seorang wanita berdiri diam. Tatapan kosongnya tertuju pada Pak Joko, seolah tak tergerak oleh aroma yang menggoda. Pak Joko menyerahkan piring yang mengepul itu padanya. Dia menerimanya, gerakannya lambat dan hati-hati. Duduk di bangku, dia makan dalam diam. Setiap gigitan diukur saat Pak Joko mengamati dengan gelisah. Piring itu diletakkan kosong di bangku saat dia menghilang ke dalam kegelapan yang merayap. Bayangan yang cepat berlalu. Pak Joko mendekat dengan hati-hati. Rasa ingin tahu berjuang melawan rasa takut saat dia menghadapi misteri yang masih ada. Pak Joko mendorong gerobaknya menyusuri jalan malam. Rasa gelisah yang semakin besar menyengat kulitnya. Aroma melati yang kuat menguat. Parfum seperti hantu di udara malam memicu ketakutannya. Di halte bus, bayangan putih berkedip, menunggu pelanggan yang menyeramkan untuk nasi goreng. Teror mencengkeram Pak Joko. Dia mempercepat langkahnya, dihantui oleh cerita hantu dan uang. Sejak malam itu, seorang wanita misterius dan aroma melatinya terus menghantui pikiran sadarnya. Apakah dia hantu? Atau hanya hantu yang lahir dari kelelahan, selamanya mengintai di tepi penglihatannya. Kabut tebal menyelimuti jalan desa yang sepi, menyembunyikan rumah-rumah dalam selubung sunyi. Derit gerobak jamu. Bu Darmi memecah keheningan saat dia berjalan. Wajahnya tampak muram tidak seperti biasanya. Dia berjalan melewati rumah-rumah dengan pintu tertutup. Keheningan memperkuat rasa takut. Berat jamu itu terasa lebih berat dari biasanya, mencerminkan berat di hatinya. Setiap langkah bergema dalam kabut, drama kesepian dalam keheningan pagi yang menyesakkan. Suasana firasat buruk yang nyata tergantung di udara, melekat di desa, seperti kabut tebal. Di bawah lampu minyak yang redup, Pak Kades duduk, wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan kelelahan. Mbok Darmi masuk dengan tenang, menawarkan minuman herbal dengan ekspresi khawatir. Pak Kades menerima minuman itu dengan ragu-ragu. Matanya mencerminkan kegelisahan yang mendalam. Aroma kuat dari minuman herbal memenuhi ruangan. Aroma menyengat yang menggantung berat di udara. Apakah ada hal aneh yang terjadi? Pak Kades tanya. Suaranya yang dipenuhi nada tinggi. Jamunya dibuat dengan resep turun-temurun dan tidak mungkin berbahaya. Mbok Darmi meyakinkan bahwa nada suaranya sungguh-sungguh. Di dalam gubuk Mbok Darmi yang remang-remang, uap mengepul dari wajan besar, memenuhi udara dengan aroma rempah-rempah dan bau amis. Mbok Darmi mengaduk isi wajan, tatapannya kosong dan jauh, hilang dalam ingatan yang menghantui. Di bawah tumpukan kayu bakar, sepasang sepatu anak-anak yang usang tergeletak begitu saja. Sebuah bukti bisu dari kisah yang tak terhitung. Cahaya api yang berkedip-kedip menari di wajah Mbok Darmi, memperlihatkan ekspresi yang misterius dan menakutkan. Bayangan semakin dalam, mengaburkan motif dan niatnya di dalam batas-batas gubuk sederhana. Saat senja, Ricky, Norden, dan Ozzy berkumpul di sekitar sumur kuno. Bayangan memanjang dengan mengancam. Lumut melekat pada batu sumur saat Norden mendorong Ricky maju. Ricky ragu-ragu, ketakutan terukir di wajahnya saat dia melirik ke dalam jurang gelap. Dan suara Nurdin terdengar menembus udara sunyi. Ayo Rico, jangan takut. Kita cuma mau dengar apa yang ada di dalam sumur ini. Ricky menggigil.
Kegelisahannya terlihat jelas. Aku tidak suka ini. Tempat ini membuatku merinding. Saat senja menyelimuti sumur tua, Ozzy mengejek Ricky. Tawanya bergema dalam senja. Nurdin mengintip ke dalam sumur. Matanya membelalak. Ozzy mencibir. Ayolah, pengecut. Jangan bilang kamu percaya hantu. Tiba-tiba, sebuah suara samar berbisik dari sumur. Ricky kaget, bertanya, "Siapa itu? Siapa yang memanggil?" Nurdin Stars. "Kamu dengar itu? Ada yang memanggil." Suara dari sumur semakin kuat. "Ricky, aku kakekmu. Dia berutang padaku." Wajah Ricky memucat saat panik melanda. Matanya terbelalak ketakutan di bawah senja yang meredup. "Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku mau pergi dari sini." Dia menangis, berbalik untuk melarikan diri dari sumur yang mengerikan itu. Akar pohon tersembunyi menyangkut kakinya, membuatnya tersungkur ke depan menuju tanah. Saat dia berjuang untuk bangkit, suara sumur menggema. Sebuah ancaman yang bergema. "Utang harus dibayar, Ricky. Utang harus dibayar." Suara itu mengulang. Setiap kata adalah janji yang mengerikan tentang malapetaka yang tak terhindarkan. Nurdin dan Ozzy bertukar pandang ngeri. Tawa mereka padam oleh kebangkitan kejahatan. Rumah makan Bundo Kanduang terkenal dengan rendangnya yang legendaris. Tapi, ada rahasia gelap di balik kelezatannya. Pada waktu itu, ada seorang food vlogger yang sangat penasaran. Ricky, seorang food vlogger, mencoba mewawancarai pemilik rumah makan tersebut. Dengan rumah makan tersebut, seorang wanita paruh baya bernama Bundo. Bundo, apa sih rahasia rendang seenak ini? Wanita paruh baya itu hanya tersenyum misterius. Tidak menjawab, karena penasaran Ricky menyelinap masuk ke dapur. Saat wanita itu sedang tidak ada. Dapur tersebut terlihat kuno dan berantakan. Ricky menemukan sebuah buku resep kuno yang tersembunyi di balik tumpukan kayu bakar. Karena penasaran, Ricky lalu membuka buku itu. Tiba-tiba, Bundo muncul di belakang Ricky. "Kamu tidak seharusnya tahu rahasia ini." Ricky pun berlari dan terus dikejar Bundo wanita paruh baya. Ricky pun terjatuh. Rendang Bundo Kanduang, kelezatannya akan menghantuimu.